yang katakan pelajaran umum nggak berapa. Ini pelajaran umum. Udah. Ini dari ini semua pakai ini anak-anak berguna itu. Udah cek. Nah, enak masa. Betul nggak lagi? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nampak materi yang Ustaz sampaikan? Atau cuman hah? Enggak nampak. Ustaz Bibi, Masya. Cuman ada gambar mic doang di sini. Maksudnya materi di sini ada gambarnya. Inilah sesuatu. Wah, udah. Udah ya. Oke, baik. Barakallahu fiik. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita pada hari ini. Salat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang dirahmati Allah, awal sekali Ustaz mohon maaf ya karena Ustaz telat masuk dikarenakan ada kesalahan teknis tadi ya, kesalahan miskomunikasi juga. Jadi terpotonglah waktu antum ini 15 menit ya. Tapi kita perpanjang lah ya kalau antum mau. Maksudnya kita perpanjang zoomnya, dipakailah waktu istirahat antum ya. Gak apa-apa ya. Boleh atau enggak nih kira-kira? Boleh ya. Oke, tayyib. Nah, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah pelajari mad jaiz dan mad wajib. Ini mad silah kubra sudah atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi mad silah kubra ini sebaiknya kita baca dengan 4 sampai 5 harokat. Ini antum bisa lihat di bawah ini ya. 4 sampai 5 harokat, boleh juga dibaca 2 harokat. Tetapi kita harus paham kaidah-kaidah yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi jangan asal-asalan aja. Taib. Kemudian kita mempelajari mad badal. Sudah apa belum? Belum ya. Insyaallah. Mad badal adalah sebagai namanya, badal itu apa? Penghubung apa itu? Pernah nggak dengar ini? Apa? Haji badal? Hah? Gak ada yang pernah? Mad badal. Ada yang pernah dengar nggak? Yang istilahnya saat musim haji itu dinamakan haji badal. Nggak ada ya? Oke, jadi mad badal itu secara bahasa dari bahasa Arab artinya badal itu pengganti. Jadi kalau haji badal itu dia orangnya digantikan sama orang lain ya. Tapi pahalanya untuk dia dan untuk orang yang melakukan itu insyaallah. Adapun menurut istilah
Mad badal ini huwa ayyataqaddamal hamzu ala harfil mad. Adanya huruf mad yang mendahului adanya huruf hamzah ya, yang mendahului huruf mad. Huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Seperti yang antum lihat di sini ya, di layar handphone antum atau komputer antum, apabila hamzah bertemu dengan huruf mad alif, waw dan ya, maka cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Taib. Kita bisa lihat ini contoh yang pertama, ayat yang pertama. Ustadz akan bacakan ya. Ini ya, hamzah yang ini atau hamzah yang ada alifnya bertemu alif. Ya, ini bertemu ya, bertemu waw. Gampang kan? Ada yang sulit nggak kira-kira memahaminya? Hamzah bertemu alif, waw dan ya, itu aja. Ya, gampang ya. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana amanna. Mana dia mad badalnya? Ini ya. Amanna, a-nya ini. A bertemu dengan alif. Hamzah bertemu dengan alif ya. Contoh yang kedua. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Mana dia anak-anak Ustaz? Iya, imana. Ini ilaikum iya atau enggak? Hah? Enggak. Ustaz mau tanya sama Hanif, kenapa ini ilaikum enggak, Hanif? Enggak tahu ya. Oke, ini enggak karena dia hamzah berjumpa huruf lam ya. Dia ingat seperti rumusnya. Hamzah berjumpa dengan waw, ya dan alif ya. Karena dia ini hamzah berjumpa dengan huruf lam, maka dia tidak dinamakan dengan mad badal ya. Yang ini benar ya. Hamzah bertemu dengan huruf ya. Ya, oke, baik, barakallahu fik. Contoh yang ketiga. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Mana dia? Ya, ini ya, utiya ya. Ini nabiyyuna. Hah? Enggak ya? Apa itu? Kok matobi'i? Enggak lah. Anna, ini gunnah ya kan? Nabiyuna ya. Dia ditasdidkan ya. Baik, ini baru. Mir rabbihim, apa ini anak-anak Ustaz? Nun ketemu dengan ro, idgham bila gunnah. Baik, barakallahu fik. Contoh yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mana dia mad badalnya? Ula ini ula benar ya, jumpa dengan waw. Ini Kenapa enggak? Mana yang bilang enggak tadi? Mana yang bilang enggak? Ini hamzah jumpa alif. Iya atau enggak? Yang ragu-ragu iya atau enggak? Coba Ustaz tanya sama Ezar Firzatullah Amri. Iya atau enggak? Iya, oke. Baik, barakallahu fiik ya. Iya ya. Ini ada dua berarti mad badalnya. Contoh yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana dia? Ini. Amanu ya, amanu. Hamzah jumpa alif. Ini iya atau enggak? Hah? Siapa tadi yang bilang iya?
Iya atau enggak tuh? Ustaz tanya dulu sama si Ahmad Ghazali Al-Maiwani. Ini ianya, A-nya ini masuk enggak ke dalam mad badal? Yang mana Ustaz lagi katanya? Hah? Ini ayyuhalladzina. Masuk enggak? Hah? Masuk enggak? Hah? Kok bisa masuk? Dari mana? Enggak masuk ya. Anak-anak Ustaz ini enggak masuk ya. Ini bukan bukan mad badal ya, bukan mad badal ya, hanya hamzah biasa. Enggak ada panjang ini kan? Panjang enggak ini? Sedangkan mad badal dipanjangkan dua rakaat. Ini dipanjangkan 2 rakaat enggak? Enggak. Ada bacanya. Ya ayyuhal. Ada bacanya gitu? Enggak ada ya. Nah, ini berarti laisa mad badal ya, bukan mad badal. Thayyib. Contoh ini. Imana. Mana dia mad badalnya? Rifki, Muhammad Rifki. Gampang ya, imana. Ini juga utu, ini ya u. Waja'u. Mana dia Sultan Dandi? U-nya ya. Ra'a qamisah. Mana dia? Mas Ragil. Mas Ragil. Nah, ini ra'a ya. A'rada wa na'a bijanibih. Mana dia? Wa na'a ya, wa na'a bijanibih. Ini surah Al-Isra. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Naam. Catatan, apabila memulai kata dari ini ya. Ini apa bacanya? U'tuni ya. U'tuni, tapi bisa juga dibaca ituni ya. Ituni, jadi ya dia ituni. Kalau di buku ya, mana dia? Ya itu ketika mad badal itu dia dibaca pada awal memulai bacaan, maka dia bisa berbeda-beda ya. Jadi mad badal ini dia ada 4 keadaan cara membacanya. Yang pertama itu dibaca mad badal ketika wasal dan waqaf. Contohnya amanu dalam surah Al-Asr, wal asri ya kan. Kemudian yang kedua dibaca mad badal hanya ketika keadaan wasal aja, waqafnya enggak. Contohnya ma'ab. Ya, yang terakhir itu banyak itu di dalam surah pertengahan ya. Juz pertengahan di dalam Quran. Kalau dia waqaf, maka dia menjadi mad arid lis sukun. Nanti kita pelajari. Ketiga, dibaca mad badal hanya ketika waqaf ya, ketika waqaf. Contoh dalam surah Yusuf, waja'u abahum ya. Jadi yang keempat, nah yang ketiga tadi kan hanya pada waqaf, yang kedua pada wasal, yang pertama mad badal ketika wasal dan waqaf. Yang keempat ini beda sendiri ya. Khususnya dalam surah apa ini? Al-Ahqaf ayat 4. Ya. Al-Ahqaf ayat 4 ini ketika kita membacanya nih ya, bisa jadi i.
Ya, bisa jadi u'tuni, tapi yang benar itu antum baca ini. Dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya, sehingga termasuk dari mad badal dibaca menjadi itu nih bacanya ya. Ya, itu nih. Paham anak-anak Ustaz? Kalau dia mad badal menjadi itu nih ya, bukan dibaca utu nih ya, jadi itu nih. Contoh surah Al-Baqarah juga ayat 283, apabila mulai kata ini utu mina amanatah dan semisalnya, yaitu hamzah yang pertama berharokat dhammah dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan waw, sehingga termasuk dari mad badal dibaca dari utumina amanatah. Ya kan? Ada perbedaan ya. Ini memang harus kita ketahui ya. Jadi dia Ustadz nggak bisa pula menerangkannya secara online ini ya, karena papan tulisnya nggak ada. Jadi mudah-mudahan antum tahu lah ya. Yang penting kita ketahui bahwasannya cara kita memulai ketika di situ ada mad badal itu bisa berbeda-beda. Dilihat dulu hamzahnya, kemudian tanda sukunnya ya. Tapi yang jelas yang paling ma'ruf biasanya ketika mad badal itu kita langsung aja ya kan. Kita lancarkan aja dia, kita bawa terus saja bacaannya. Ya, biar antum tidak bingung ya, tidak bingung. Tapi kalau antum mau berhenti, antum mulai dari awal mad badal, boleh. Contohnya seperti ini, antum harus rubah ya. Ini kan kalau kita secara zahiriyahnya lihat u'tuni ya kan, tapi harusnya dibaca ituni. Ini juga u'tumina amanatah, dibaca jadi u'tumina amanatah. Paham ya anak-anak Ustaz? Nanti ada lagi di Quran surah Yunus ayat 15, Asy-Syu'ara ayat 10, kemudian Thaha ayat 64, surah Al-An'am ayat 71, surah Al-A'raf ayat 77 ya, Al-Anfal. Al-Anfal enggak ada ya, anak-anak Ustaz. Yunus ayat 15, Fussilat ayat 11 ya. Kalau antum mau lebih jelasnya bisa nanti japri Ustadz, atau mungkin di beberapa Quran ada yang mempraktekannya seperti ini cara membacanya di Quran handphone kita ya. Taib, latihan bacalah Al-Quran sesuai dengan kaidah yang sudah Anda pelajari di bawah bimbingan Ustadz, dan uraikan hukum-hukum tajwid yang sudah Anda pelajari. Kemudian mad yang bertemu dengan sukun ya. Yang pertama sukun arid. Sukun arid gampang ya. Lihat. Jadi bagian dari mad far'i itu ya, ada mad yang terjadi karena hamzah, ada yang karena sukun. Nah, yang karena sukun arid ini udah atau belum kita pelajari? Belum ya? Yang karena sukun arid ada dua. Yang pertama arid disukun dan mad lin ya. Taib. Kita masuk mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ini gampang ya, di akhir-akhir ini biasanya mad arid lisukun ya. Di akhir-akhir ketika kita waqaf dalam membaca Al-Qur'an. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat ya. Nih, mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan waqaf. Paham ya? Contoh ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, him. Mana mad tabi'inya ini? Kasrah jumpa ya. Mad tabi'inya ini kan? Disukunkan dia karena waqaf. Apanya disukunkan? Huruf mimnya. Huruf mimnya disukunkan karena dia waqaf. Ayat yang kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana dia, Nan Ustaz? Ini ya. Alamin. Minnya ini, bukan A-nya. Min. Boleh antum pendekkan, boleh panjangkan 2, 4 sampai 6 harokat ya. Tapi ketika membaca mad arid li sukun ini ya, tempo bacaannya jangan berubah-ubah ya. Nah, jadi harus diperhatikan konsistensinya ketika kita membaca mad arid li sukun ini ya. Apabila kita dari awal membacanya 2, maka sampai selesai kita juga bacanya 2. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu 2 ya. 4. Selanjutnya gitu, Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Jangan pula antum campur-campur. Yang pertama 2, ini 4, ini 6. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan dibeda-bedain. Kalau dia awalnya 2, 2 sampai selesai. 4, 4 sampai selesai. 6, 6 sampai selesai bacaan kita ya. Paham semua ya? Oke, tayyib. Oh, Zoom IPA sudah masuk. Oke, tayyib. Naam. Kalau begitu kita sudah selesaikan ya. Mudah-mudahan antum paham semua ya. Ini Ustadz juga baru baca. Naam. Oke, demikian anak-anak Ustadz ya. Insyaallah nanti kita pelajari madlin. Yang belum kumpul ujian dikumpul ya. Tapi Ustadz nggak mau lagi ada alasan. Siapa yang bertanya tuh? Apa? Oh, itu jangan ditanya di sini ya, Rafa ya. Nanti Ustadz beritahukan infonya di grup. Baik. Itu aja ya anak-anak Ustadz. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.